menjelang tahun kelinci begitu ya, Imlek, tahun baru Cina yang 2 hari lagi kalau nggak salah ya, tanggal 22 kayaknya, 23 begitu. Ya. Jadi kalau misalnya mungkin dari Mas Gibran sendiri bagaimana gitu ya kalau misalnya kita melihat Januari Effect dulu kali ya, kita mau bahas nih kan. Kemarin banyak banget kan orang konsernya tentang apakah Januari Effect akan beneran terjadi begitu kan di bulan ini. Sekarang sudah tanggal 20 dan kalau misalnya kita melihat sepanjang 1 minggu kemarin itu IHSG itu menguat ya Mas ya, 3,51% begitu ya, dan ditopang oleh sektor energi. Bagaimana nih Mas kira-kira tanggapannya? Ya kalau ngelihat sih sebenarnya pergerakan IHSG ini kan baru aja mulai ramai lagi ya setelah dari bulan Desember kemarin cukup sunyi, turnover-nya juga sempat kemarin cuma di bawah 10 triliun, itu kan menandakan memang pelaku pasar sedang nggak bergairah dan cenderung wait and see sebenarnya, apalagi dengan foreign yang masih cukup kecil juga untuk masuk ke dalam negeri gitu. Nah, ketika kita melihat di bulan Januari ini, mungkin pertanyaannya apakah ada Januari effect atau enggak di tanggal berapa nih? 19 ya, udah tanggal 19. Kalau saya sih, kalau kita lihat secara overall dengan penguatan IHSG sepanjang pekan ini sebenarnya di 3%-an gitu ya, mungkin masih ada potensial upside-nya di 50-60% kalau untuk secara keseluruhan untuk indeks harga saham gabungan. Nah, melihat lagi di sektor penopangnya kan salah satunya adalah energi dan batu bara. Mungkin ini terdorong juga dari sentimen ketika batu bara Indonesia itu masih menjadi satu komoditas yang sangat dibutuhkan oleh global, utamanya di pasar India yang sangat naik permintaannya kalau kita melihat begitu ya, dari permintaan batu bara India dan batu bara dan China saat ini kalau kita lihat menjadi nomor 2 ya dengan total volume kita lihat. Nah, India itu menggeser China sebagai pasar terbesar batu bara Indonesia di 2022 tahun lalu dengan lonjakan permintaannya itu 55 sampai dengan 55,63% kalau saya tidak salah. Nah, dengan kebutuhan batu bara global yang masih cukup besar dan sampai dengan ketidakpastian masih cukup apa ya bisa dikatakan masih cukup membayangi begitu ya di posisi makroekonomi secara global, ini kan juga menandakan bahwa sektor-sektor yang mungkin ya defensif dan juga sektor yang akan lebih bertumbuh di kuartal pertama ini rata-rata kalau kita lihat adalah energi utamanya batu bara, terus juga yang menarik sebenarnya juga dengan melihat adalah sektor pertambangan utamanya emas. Karena kan kalau kita lihat dengan permintaan emas karena aset lindung nilai sebagai aset lindung nilai juga pasti akan secara tidak langsung juga berdampak terhadap emiten-emiten emas gitu ya kalau kita lihat. Nah, ini juga mungkin menjadi catatan di kuartal pertama dengan kenaikan suku bunga yang masih terjadi begitu yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Tentu beberapa sektor yang rentan dengan kenaikan suku bunga itu akan ya mengalami downtrend atau mungkin sedang tidak dilirik oleh pelaku pasar gitu sih Mas. Oke. Jadi kita bisa melihat tetap ada kesempatan begitu ya Mas ya kira-kira ya dengan kenaikan contohnya suku bunga juga begitu kan, dan mungkin ada beberapa sektor atau industri yang tidak dilirik tapi malah bisa menjadi kesempatan untuk masuk juga, kurang lebih kayak gitu ya bisa dibilang juga ya. Benar banget. Apalagi kalau ini kan kita bahasnya soal di tahun kelinci air ya, ini kan kelinci air betul. Akhirnya ketinggalan. Nah, berarti elemennya itu elemen air ya kalau kita lihat. Nah, kalau dari ya beberapa artikel yang saya baca, terus juga yang kalau kita lihat dengan peruntungan gitu ya, atau mungkin berbagai penerawangan gitu ya, orang-orang yang ahli dari Feng Shui gitu, atau dari ya kalender Chinese gitu ya. Ini kan tahun kelinci itu dianggap memiliki unsur yin wood yang mirip seperti bunga secara dasar temanya kalau kita melihat. Jadi bersifat air dan juga berhubungan dengan air karena kan kelinci air. Jadi mungkin kalau kita lihat dengan sektornya yang mungkin saja bisa menjadi perhatian pelaku pasar, ada beberapa sektor termasuk diantaranya adalah transportasi, logistik. Mungkin logistik ini adalah salah satunya adalah logistik batu bara, karena kan kita tahu bahwa permintaan batu bara juga masih cukup meningkat, otomatis transportasi atau logistiknya juga ini pasti akan mengalami peningkatan dengan didukung oleh kontribusikan biaya freight yang masih cukup stabil dan juga terjaga gitu. Nah, terus juga mungkin bidang hiburan dan juga hiburan juga ini menjadi salah satu yang
menjadi perhatian di tahun kelinci air ini. Jadi ada beberapa emiten-emiten yang mungkin yang masuk ke dalam sektor itu mungkin bisa dilihat oleh cuan troopers, mulai dilihat-lihat nih apakah udah menarik atau belum, udah waktunya posisi buy atau belum. I see. Ya, jadi kalau misalnya kita melihat secara general juga kan memang di tahun 2023 ini kan bisa dibilang di fase pemulihan Mas gitu ya dari usai pandemi COVID-19 gitu kan. Mobilitas masyarakat sudah mulai kembali seperti normal dan sebagainya begitu kan. Jadi mungkin kali ada hubungannya gitu ya dengan transportasi gitu ya, pariwisata, hotel, restoran, kafe gitu ya, jasa dan sebagainya. Mungkin ini bisa juga menjadi salah satu sentimen positif kali ya untuk sektor-sektor yang baru saja Mas Gibran juga sebut gitu kan. Apalagi kalau sekarang kita lihat juga masyarakat kan sekarang butuh rekreasi ya Mas. Setelah kita beberapa tahun ke belakang itu hanya di rumah saja gitu kan, sekarang kayaknya orang lebih 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 butuh banyak healing keluar kali ya daripada rumah. Jadi mungkin jadi kalau secara general mungkin transportasi juga ada sentimennya kali. Gimana menurut Mas? Nah, kalau kita lihat kan dengan sentimen yang dikeluarkan oleh pemerintah, termasuk diantaranya adalah penurunan harga tiket pesawat, itu kan menjadi satu sentimen lagi ya, yang akan berdampak secara langsung terhadap sektor transportasi, utamanya transportasi udara. Ada berapa tuh emiten transportasi udara ya, nggak perlu disebut nanti nih, jadi buat beli dan enggak. Jadi ini kembali lagi ya, ya disclaimer on, semua keputusan beli dan jual ada di tangan cuan troopers. Nah, jadi kalau kita lihat, nah kalau memang masuk ke sektornya, masuk sektor pariwisata kan itu kan ada subsektor di bawahnya itu banyak banget ya. Ada aviasi, penerbangan, terus juga ada hotel. Hotel kan udah ada tuh beberapa emiten-emiten perhotelan yang naiknya juga gila-gilaan ya. Karena mungkin ada beberapa sentimen termasuk di antara sentimen akuisisi oleh seseorang gitu misalnya. Kalau ada satu grup misalnya yang melakukan akuisisi atau mungkin dalam satu grup perhotelan itu emiten yang dalam masih satu grupnya juga mengalami kenaikan secara tidak langsung juga ada efek terhadap emiten itu. Nah, terus juga di bawahnya subsektornya kan ada juga restoran, terus juga ada hiburan dan banyak lagi. Jadi otomatis kalau kita melihat ini akan berdampak secara langsung terhadap sektor utamanya dan secara tidak langsung terhadap sektor pendukungnya, gitu tuh Mas. I see. Ya, jadi ini buat teman-teman di sini ini insight yang menarik ya teman-temannya, kita bisa melihat bagaimana kita menganalisa suatu sektor secara keseluruhan juga ya, kurang lebih begitu. Nah teman-teman di sini aku diingatin ya buat teman-teman yang belum punya akun di Sukor Sekuritas bisa cek di eform.sukorsekuritas.com ya. Dan teman-teman di sini yang suka free stuff, oke, jadi di sini kalau misalnya teman-teman lagi nonton Ajila kita malam hari ini sama Mas Gibran, boleh kalian share di story kalian dan jangan lupa tag Sukor Sekuritas untuk mendapatkan merchandise menarik gitu ya. Nanti merchandise-nya apa nanti teman-teman lihat sendiri. Oke. Nah, kita juga di sini mengumpulkan pertanyaan ya, mungkin untuk di beberapa menit terakhir kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan untuk Mas Gibran mungkin mengenai satu sektor industri atau mungkin kalau mau nanya tentang prospek satu emiten, melihat tanggapan dari Mas Gibran gimana juga boleh ya Mas ya? Boleh. Nanti tinggal dibikin di comment section aja. Oke. Nah, kalau misalnya kita lanjut nih Mas, ngomong tentang sektor apa yang menarik, kan tentunya ada juga nih sektor yang mungkin opposite dari menarik begitu ya. Kalau misalnya kita melihat dari tahun 2022 kemarin kan, kalau bisa kita lihat sektor teknologi itu emang tertekan ya Mas ya. Tahun 2022 kemarin ya, karena kenaikan suku bunga dan sebagainya begitu kan. Nah, tapi kan tren inflasi kan udah di Amerika Serikat kan sudah mulai menurun nih Mas dalam 6 bulan terakhir. Dan peluang The Fed mencapai puncak bunga dan potensi sisa basis 50 point basis dikenaikan di tahun 2003 kan juga sudah mau tercapai. Itu menurut Mas gimana nih di sektor teknologi untuk tahun 2023 ini, apakah tetap tidak kurang menarik atau ada potensi untuk berpeluang untuk rebound? Nah, kalau kita lihat terkait dengan sektor teknologi ini kan sudah sejak tahun lalu ya, ini kan sangat
drop gitu. Apalagi salah satu emitennya bisa dikatakan ini kalau disebut gitu ya, ini salah satu emiten yang berkinerja buruk gitu ya selama tahun 2022 karena kan penurunannya fantastis banget, bahkan sempat menyentuh angka kalau saya nggak salah 80-an ya harga emiten warna hijau itu. Yang ya kita nggak usah sebut lah ya emitennya gitu. Nah, kalau melihat dengan agresivitas The Fed gitu yang untuk menaikkan suku bunga dan ada kode dari Bank Indonesia yang akan menaikkan stop begitu menaikkan suku bunga acuan. Tapi ini kan berbicara juga soal daya tahan satu emiten ya. Nah, daya tahan satu emiten itu kita lihat dari kondisi cash flow dari sebuah perusahaan. Nah, kita kan tahu semua ya. Jadi rata-rata perusahaan-perusahaan berbasis sektor teknologi itu ya kondisi keuangannya tidak begitu baik. Jangankan yang udah menjadi emiten atau yang sudah menjadi perusahaan terbuka. Bahkan mungkin ada ya contoh misalnya ya perusahaan dari luar gitu yang berwarna orange misalnya kan itu nggak melantai di bursa gitu. Cuma maksudnya itu juga kondisi cash flow-nya juga tidak begitu baik dengan banyaknya melakukan pengurangan karyawan gitu atau PHK terhadap karyawannya. Itu kan menandakan bahwa perusahaan itu sedang tidak baik-baik saja, memangkas karyawan untuk mengurangi biaya operasional mungkin atau biaya karyawan dan biaya-biaya lainnya. Nah, kalau kita baca laporan keuangan misalnya emiten satu emiten teknologi gitu misalnya GoTo ini ya, itu kan memang masih membukukan rugi ya di dalam laporan keuangannya dan itu yang paling besar rata-rata adalah yang berkontribusi terhadap kerugiannya adalah biaya marketing gitu ya atau biaya promo dan juga salah satunya adalah biaya karyawan karena kan masih cukup besar juga. Kalau dilihat juga secara risetnya memang gaji di perusahaan-perusahaan startup atau mungkin bisa dikatakan unicorn dan dekakorn ya itu kan cukup gede-gede juga. Nah ini juga yang menjadi salah satu pemberat secara keuangan yang tidak berbanding lurus dengan pendapatan perusahaan. Jadi mungkin ketika inflasinya sudah mulai mereda dan suku bunganya mulai mulai turun lagi gitu ya, artinya tidak ada agresivitas dari bank sentral menaikkan, tidak serta-merta juga posisi dari perusahaan teknologi itu akan langsung berbalik arah gitu untuk untuk baik gitu atau langsung baik gitu karena kan butuh step by step untuk utamanya mungkin memperbaiki kondisi cash flow perusahaan dulu ya, tidak negatif gitu kembali ke posisi yang hijau atau yang baik-baik saja gitu, itu kan juga tidak begitu mudah apalagi kalau misalnya masih ada biaya-biaya yang memberatkan kinerja perusahaan tersebut seperti itu Mas. Oke. Ya jadi teman-teman di sini kalau misalnya melihat dari jawabannya Mas Gibran berarti komponen untuk menilai suatu emiten teknologi itu nggak serta-merta hanya dari inflasi saja begitu ya. Kalau misalnya inflasi sudah menurun dan otomatis akan langsung berbalik perusahaannya akan baik gitu ya secara mungkin kinerja dan laporan keuangannya belum tentu juga begitu. Kita harus melihat juga bagaimana performance dari manajemennya. Kalau mungkin bagi orang yang aliran yang fundamental banget gitu kan, itu kan tidak terlalu menarik ya dengan posisi kondisi keuangan yang tidak begitu baik juga. Tapi kalau orang yang berpikir gitu kayak mungkin view-nya bagus buat masa depan tapi bukan untuk 5-10 tahun gitu, tapi mungkin untuk jangka panjang gitu ya. Kalau mau beli jangka panjang dan memang meyakini hal itu akan mengalami kenaikan itu ya udah apa-apa. Yang penting kalau misalnya yang dipakai beli buat jangka panjang banget ya emang uang yang nganggur gitu kan yang nggak mau dipakai buat apa-apa ya udah taruh aja 20 tahun mungkin atau 25 tahun gitu, tapi ya itu kembali lagi bukan dalam jangka waktu dekat gitu atau pendek karena kan membalik kinerja keuangan satu perusahaan itu tidak semudah membalikkan telapak tangan gitu Mas. Setuju ya. Jadi benar juga nih. Jadi penting ya teman-teman kalau misalnya kita berinvestasi kan untuk melihat timeline juga ya. Berapa lama kita misalnya menginvestasikan uang kita gitu dalam suatu perusahaan kan. Mungkin untuk jangka pendek mungkin nggak langsung kita mendapatkan returnnya gitu ya. Tapi kalau misalnya untuk jangka panjang mungkin dengan prospek yang cukup menarik ya memang butuh waktu juga sih gitu kan. Kalau misalnya kita ngomong teknologi kan juga sebenarnya kalau kita ngelihat contohnya perusahaan seperti Amazon juga kan dulu awalnya banyak yang kurang optimis gitu kan. Tapi kalau misalnya kita lihat kan Amazon kan sekarang siapa yang nggak tahu Amazon lah kurang lebih. Benar. Oke, menarik ya Mas ya, thank you. Kalau misalnya tadi kan kita sempat ngobrol tentang mobilitas masyarakat, Mas. Kalau misalnya tentang industri F&B itu kira-kira
gimana tuh Mas? Apalagi kan sekarang kita kalau ngelihat di Indonesia itu kan udah mulai memasuki ini ya Mas ya, apa namanya, tahun pemilu gitu ya. Dan diperkirakan dari dana kampanye dan sebagainya kan bisa kalau masuk ke sistem perekonomian ini akan mendorong konsumsi masyarakat. Kira-kira ada hubungannya nggak nih Mas? Dengan sektor dari F&B, dari konsumsi dengan tahun pemilu yang sudah mulai berjalan malah bisa dibilang. Ya, jadi kalau mungkin secara tidak langsung begitu akan berdampak. Tapi kalau kita bicara sektor F&B kan ini kan menyangkut daya beli masyarakat ya. Jadi kalau daya beli masyarakatnya masih bagus, otomatis ya masih bisa melakukan konsumsi. Nah, sektor F&B itu kan bisa dikatakan satu sektor kalau misalnya orang mengeluarkan uang gitu ya untuk berekreasi atau mungkin makan di luar untuk itu berdampak ke sektor F&B, tapi itu kan dilihat lagi pengeluarannya itu masuk ke pengeluaran primer atau sekunder gitu kan. Nah, kalau bagi orang-orang yang mungkin ya pendapatannya misalnya cukup gitu ya, ini kan masih menjadi salah satu pertimbangan lagi untuk melakukan konsumsi di luar konsumsi primer mereka gitu kan. Tapi bagi orang-orang yang berpendapatan tinggi ya itu akan menjadi satu lifestyle atau mungkin gaya hidup. Nah, terkait dengan konsumsi rumah tangga atau konsumsi domestik yang masih 60% menopang ekonomi Indonesia, 60-an% gitu ya menopang ekonomi Indonesia, ini kan juga masih menjadi satu PR juga ya bagi pemerintah di satu sisi sebenarnya. Nah, kalau kita lihat secara makro di 2023 walaupun ya banyak kan yang bilang 2023 awan gelap, abu-abu dan segala macam gitu ya. Tapi kembali lagi mungkin bagi Indonesia itu agak kecil kemungkinannya kalau menurut saya pribadi gitu ya. Kecil kemungkinannya terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Pertama adalah karena kondisi fundamental ekonomi kita itu kan berdasarkan konsumsi rumah tangga atau domestik. Tapi PR-nya apa? PR-nya harus ada cost yang cukup besar yang dikeluarkan pemerintah untuk mempertahankan konsumsi rumah tangga. Salah satunya melalui subsidi, terus juga melalui belanja APBN yang cukup besar, dan ini harus betul-betul digunakan untuk tetap bisa mempertahankan konsumsi rumah tangga atau konsumsi domestik gitu. Nah, ketika terjadi krisis, karena kita hubungan secara global gitu ya, itu masih cukup kecil, utamanya mungkin ekspor impor kita itu kan belum terlalu sebesar konsumsi domestik menopang fundamental ekonomi kita. Nah, otomatis ketika krisis di secara global terjadi, kita itu akan terdampak secara kecil. Ya, menurut saya tidak sebesar yang terjadi gitu. Mungkin salah satunya ketika kita melihat contoh ketika misalnya inflasi di Amerika begitu tinggi, memang angka inflasi kita juga naik gitu, tapi tidak serta-merta mengalami kenaikan yang cukup fantastis. Kita mungkin akan terdampak dari sisi imported inflation atau inflasi yang kita importasi dari luar, utamanya barang-barang impor yang kita kan masih bergantung juga. Industri dalam negeri kita itu masih cukup besar bergantung terhadap impor bahan baku, bahan konsumsi untuk industri dan segala macamnya. Tapi di satu sisi dengan kenaikan dan juga stabilitas Purchasing Manager Index PMI manufaktur kita menandakan juga bahwa industri dalam negeri kita itu masih cukup bergeliat dan juga bergejolak. Nah, kalau ditarik benang merahnya ke tahun pemilu gitu ya, biasanya di tahun pemilu itu sebenarnya tidak begitu besar berdampak terhadap pergerakan indeks harga saham gabungan secara overall. Kenapa? Ya karena sebenarnya yang dibutuhkan pelaku pasar kan adalah kepastian ya. Karena pelaku pasar itu nggak suka uncertainty, nggak suka ketidakpastian. Jadi ketika melihat peta politik, ini kalau kita bicara politik gitu ya, melihat peta politik gitu dengan calon-calon yang mungkin sudah ada banyak nih yang mulai kelihatan gitu yang mau mencalonkan atau mau dicalonkan sebagai calon presiden. Para pelaku pasar mungkin sudah mulai bisa berhitung atau mengkalkulasi gitu ya jangka untuk sampai dengan 2024 ketika memang misalnya ada 2 pasangan calon atau 3 pasangan calon, itu kan bisa dikalkulasi oleh pelaku pasar, itu sebuah kepastian. Kalau misalnya si A menang atau si B menang dan si C menang gitu. Nah, terkait dengan emiten apa yang menarik di tahun pemilu, ini secara tidak langsung kalau kita berkaca secara historical di 2019, 2014, biasanya emiten-emiten milik pengusaha-pengusaha yang secara langsung terjun dan secara tidak langsung juga terjun ke ranah kontestasi politik, itu juga akan mengalami kenaikan. Contoh misalnya, 2019 ketika Pak Erick Thohir menjadi tim kampanye ketua TKN, itu kan saham-saham ABA, MARI, itu kan iya betul.
waktu Pak Sandi juga naik menjadi calon wakil presiden waktu itu kan SRTG, terus juga beberapa perusahaan yang diinvestasikan atau dibeli sahamnya oleh Saratoga, itu juga kan mengalami kenaikan. Nah, otomatis bisa dikatakan kontestasi pemilu itu memberikan efek, tapi tidak secara langsung terhadap emitennya. Karena kalau kita lihat kan mungkin yang paling banyak terdampak atau perusahaan yang bakal terdampak di pemilu itu kan pertama percetakan, pasti ya. Percetakan gitu ya. Nah, ada nggak sih perusahaan percetakan yang melantai di bursa gitu ya. Yang kedua adalah mungkin penyedia bahan baku sembako gitu ya. Karena kita tahu bahwa ya biasanya ketika ada kontestasi politik biasanya bagi-bagi sembako gitu kan, bagi-bagi makanan. Mungkin consumer goods akan terdampak secara tidak langsung. Biasanya kan ada mie instan ya di paket sembako itu ya. Biasanya ada mie instan gitu. Nah, kalau beras kan ya ada perusahaan beras juga kan yang melantai di bursa. Nah, nanti kita lihat seberapa besar juga terdampak. Tapi kalau kita bicara secara luasnya, biasanya tahun kontestasi politik atau tahun pemilu itu akan menjadi sebuah tahun yang dilihat oleh pelaku pasar sebagai tahun yang ya melihat aja gimana sustainable dari sebuah policy ke depannya. Karena kan kalau ketika berganti era gitu ya, misalnya kan era Pak Jokowi ini udah 2 periode, berarti akan ada pergantian era. Kalau misalnya yang naik adalah orang yang tidak berkomitmen melanjutkan pembangunan dari era Pak Jokowi, artinya pembangunan nggak sustain gitu ya, berarti akan ada policy-policy yang berubah gitu kan. Nah, kedua, tapi kalau di satu sisi yang naik misalnya berkomitmen untuk melanjutkan pembangunan di era Pak Jokowi, otomatis policy-nya akan sustain ke depannya. Termasuk diantaranya mungkin banyak yang mempertanyakan pembangunan ibu kota Nusantara gitu ya. Lanjut nggak nih? Karena kan proyeknya proyek gede, otomatis banyak emiten juga yang terlibat di dalamnya, utamanya konstruksi, karya, dan segala macamnya. Ya sih. Nah, ini tuh bisa dijawab dari ketika IKN ini didorong untuk menjadi untuk menjadi sebuah proyek tentunya atau mau dibangun gitu dalam jangka waktu panjang gitu. Karena pada dasarnya ketika IKN dibentuk ada payung hukum yang terlebih dahulu yang dibuat. Payung hukum ini melalui undang-undang tentunya ini menjadi sebuah kepastian bahwa proyek Ibu Kota Nusantara akan terus berjalan siapapun pemimpinnya ke depannya. Nah, itu mungkin yang menjadi sebuah kepastian. Makanya pelaku pasar itu suka sesuatu yang pasti-pasti. Yang nggak pasti-pasti itu pasti nggak disukai sama pelaku pasar gitu sih, Mas. Ya, betul. Wah, ini insightful banget ya teman-teman ya. Di sini sampai ada yang nanya. Berarti kalau Prabowo ikut pemilihan, saham adiknya Hashim naik dong katanya. Saya nggak bilang ya, tapi secara tidak langsung mungkin. Karena kalau kita kan selalu berkaca secara historical ya, Mas, melihat betul. tren, melihat apa yang pernah terjadi gitu. Karena ya itu kembali lagi di pasar modal nggak ada yang pernah tahu gitu apa yang akan terjadi. View dari pelaku pasar tuh suka tidak terduga gitu. Bisa aja misalnya ketika kondisi makroekonomi global sedang tidak baik, indeks kita pernah menyentuh 7.100, 7.200 gitu kan. Jadi ya bisa saja anomali bergeraknya gitu, tapi kita selalu melihat aja secara historical sebenarnya. Ya. Wah, seru banget nih pembicaraannya. Oke, tadi Mas Gibran kan ada sempat membahas tentang memang pelaku pasar modal itu sukanya yang pasti-pasti aja ya Mas ya kan. Ya, benar. Nah, dan memang kalau misalnya kita lihat nih contohnya dari sektor perbankan gitu ya, tahun lalu kan tadi yang seperti udah kita bahas kan saham bank digital itu kan memang tertekan luar biasa begitu kan, dan banyak orang pindah ke saham-saham big bank gitu kan, dan cukup menguat tuh tinggi, dan ada disparitas return yang terjadi yang dimungkinkan memang lebih bagus gitu kan di tahun lalu dan even di awal tahun ini juga untuk big banks gitu. Nah, untuk tanggapannya Mas Gibran gimana nih kira-kira untuk tahun 2023 begitu ya, untuk kalau misalnya kita melihat dari sektor perbankan akan stabil atau mungkin ada sektor bank digital yang lebih menarik atau bank kecil atau mungkin tetap bank besar? Kalau bicara perbankan itu satu sektor yang bisa dikatakan kecil lah kemungkinan terjadi sesuatu gitu ya, karena kan kita lihat secara misalnya perusahaan-perusahaan bank-bank big caps, misalnya kayak BBCA, BMRI, BBNI, terus juga BBRI, itu perusahaan-perusahaan yang memiliki kualitas aset yang bagus, terus juga dengan kinerja yang sangat baik bisa dikatakan. Sepanjang pandemi walaupun kinerjanya mengalami penurunan, tapi tetap saja
masih dalam kondisi yang baik gitu. Terus recovery-nya juga cukup cepat di 2021, 2022. Emiten-emiten perbankan itu akhirnya berhasil membalikan dengan cepat untuk membukukan laba bersih. Karena ketika terjadi proses recovery ekonomi, otomatis kan orang-orang itu membutuhkan pendanaan, utamanya mungkin kredit untuk bisa memutar kembali gitu ya usahanya atau roda ekonominya. Nah, sektor perbankan lah menjadi jawabannya gitu kan. Otomatis kinerja perbankan secara kinerja keuangan masih akan cukup baik di tahun 2023 ini dan cukup defensif sebenarnya. Karena ya itu kalau ada krisis mungkin akan mengalami penurunan, tapi ketika terjadi recovery ya sektor perbankan juga akan mengalami recovery yang lebih cepat ketimbang sektor lainnya gitu. Nah, melihat juga sektor perbankan, utamanya bank-bank big caps, kita itu ya masih cukup baik lagi. Nah, kalau bicara soal bank digital, ini kan adalah bank-bank yang dengan aset kecil ya, atau bank mini ya bisa dikatakan, dengan aset gitu ya, dengan modal yang ditempatkannya juga masih ya, ada yang di atas 3 triliun, tapi ketentuan dari regulator kan harus mencukupi 3 triliun ya. Nah, rata-rata kan bank-bank mini ini ya pilihannya adalah mencukupi 3 triliun dengan cara penyuntikan modal langsung dari pemilik atau merger atau akuisisi dan lain-lainnya. Nah, tapi dengan melihat catatannya rata-rata kan memang sudah mencukupi ya modal minimum 3 triliun yang diatur oleh otoritas diatur oleh regulator gitu ya. Nah, otomatis kembali lagi sebenarnya model bisnisnya bakal seperti apa? Kalau bicara bank digital adalah berbicara satu ekosistem. Karena satu contoh misalnya ya, kita lihat perbankan digital yang ekosistemnya tidak terlalu besar, itu pasti akan kan di 2021 deh kalau saya nggak salah ingat, itu bank digital itu banyak banget kan isunya, sehingga bank-bank mini itu lari, wah naik. Contoh misalnya Bank Jago aja kalau saya nggak salah pernah 19.000 ya atau 18.000 naik begitu fantastis gitu. Tapi sekarang kan 3.000 ya, kalau saya nggak salah Bank Jago itu. Nah, ini kan menandakan bahwa sebenarnya kembali lagi, apakah perbankan digital itu bukan cuma hype saja, tapi bisa nggak bisnisnya itu sustain ke depannya? Penggunanya bisa terus nggak ada di dalam gitu. Ini kan kalau bicara soal jangka panjang dari satu bisnis ya. Apalagi kalau kita melihat perbankan digital itu harus ditopang dengan ekosistem. Ini enggak disclaimer on ya, bukan menjual-jual gitu. Contoh misalnya lagi atau nyuruh beli gitu, enggak. Tapi contoh misalnya kita lihat BBHI gitu ya, Alobank gitu ya. Ini kan Alobank ditopang oleh satu ekosistem dari CT Corpora yang begitu besar ya. Ada food and beverage, ada media, ada perhotelan, ada maskapai penerbangan dan lain-lain gitu ya. Otomatis ketika melihat bisnis perbankannya atau bisnis bank atau rencana bisnis bank mungkin yang dilakukan oleh ya Alobank dan beberapa bank-bank mini yang memiliki ekosistem besar, itu kan akan mengaitkan satu perusahaannya dengan perusahaan yang lain. Ada entah bikin reward lah, bikin poin lah dan segala macam untuk menggunakan aplikasi dari perbankan digital itu. Nah, ini kan yang menjadi sebuah menarik atau mungkin juga di satu sisi menjadi tantangan bagi bank mini yang tidak memiliki ekosistem yang besar. Ini nanti ya kita lihat aja gitu yang mana akan bertahan. Mungkin banyak nih sekarang, tapi pasti ke depan juga yang kuat dengan modal yang akan bertahan, yang kuat dengan ekosistem akan bertahan gitu. Kalau kita lihat kan misalnya Bank Jago dengan ekosistem Gojeknya dan kawan-kawannya gitu kan, terus juga kita lihat BBYB dengan ekosistem dari Rosco Capital gitu ya, ada Akulaku dan segala macam. Jadi dilihat deh dengan ekosistem yang menopang satu perbankan digital itu. Jangan sampai di dalam ekosistemnya ada satu perusahaan lain yang bisa saling makan gitu kan, atau mungkin bersaing secara bisnis gitu ya di dalamnya. Tapi kalau kita lihat dengan ekosistem dari perbankan digital yang rata-rata mungkin dimiliki oleh korporasi besar, itu ya kalau menurut saya masih akan bertahan dan justru mungkin itu menjadi sebuah perhatian juga. Oh, ya. Menarik banget ya. Jadi memang untuk bank digital gitu ya atau mini banks itu memang penting banget untuk cuan troopers gitu ya, dari apa yang Mas Gibran bilang ini, untuk melihat juga survivalnya bagaimana ya ke depannya ya, dan melihat dari ekosistemnya juga begitu kan, karena obviously dengan ekosistem yang bagus survival rate-nya akan lebih tinggi, kurang lebih begitu ya. Menarik banget. Nah, di sini ada teman-teman yang baru join.
mau ngingetin ya buat teman-teman di sini kalau ada yang mau merchandise bagus dari Support Sekuritas bisa screenshot IG Live ini dan jangan lupa di tag Support Sekuritas. Dan buat teman-teman juga yang mau buka akun di Support Sekuritas bisa nih ada di komen yang udah aku pin ya di eform.supportsekuritas.com. Nah, buat teman-teman juga di sini mungkin ada yang belum kenal dengan Mas Gibran, di sini teman-teman boleh langsung cek aja ya IG-nya dan juga waktunya beli saham WBS Stock nggak mungkin lupa sih, soalnya kebayang terus sama WJS. Oke, nah ini oh ya buat teman-teman juga kalau misalnya ada yang mau nanya spesifik tentang satu sektor atau misalnya emiten bisa langsung aja di komen ya, nanti kita pilih di towards the end of ini ya IG Live kita malam hari ini. Nah, Mas, ini aku juga ada pertanyaan sih satu. Ini lebih open-ended question gitu ya buat Mas sendiri. Jadi kira-kira kalau misalnya ditanya di tahun kelinci air ini atau tahun 2023 ini, sektor apa nih kira-kira yang menarik atau mungkin bisa menjadi suatu industri yang cuan troopers itu pantau? Kalau lihat sih sebenarnya secara sektoral in first quarter di 2023 itu kan ya tadi kita udah cerita gitu ya, sektor pertambangan itu masih cukup menarik dengan peningkatan volume permintaan batu bara yang masih cukup meningkat. Ya. Ada subsektornya lagi atau sektor penopangnya gitu ya, misalnya dari batu bara ya itu ada shipping kan pasti batu bara membutuhkan shipping gitu. Jadi semakin besar permintaan batu bara gitu ya untuk diekspor, otomatis juga membutuhkan shipping gitu. Terus juga kalau bisa dilihat mungkin sektor pertambangan utamanya mungkin emas juga masih menjadi satu yang menarik. Kalau kita lihat kan pergerakannya dengan AMTM yang udah mulai bergeliat lagi, apalagi kan AMTM itu banyak banget aneka tambang, banyak barang tambang di dalamnya, salah satunya adalah emas juga gitu kan. Nah ini juga emas sebagai aset lindung nilai, hedging nilai ketika ketidakpastian terjadi secara global, otomatis ya bisa dikatakan pelaku pasar atau mungkin ya investor-investor gitu ya cenderung juga mencari aset lindung nilai selain emas ya pasti juga akan berburu dolar gitu ya. Tapi kita lihat nanti ke depan gimana juga pergerakannya terhadap pasar dolar gitu. Tapi untuk pasar saham gitu itu tadi ya bisa dikatakan apalagi dengan peningkatan permintaan dari India yang semakin besar, terus juga pasar batubara Indonesia juga yang kinerjanya baik, utamanya menopang dari jadi kalau kita lihat di 2022 dan mulai dari 2022 itu kan ekspor batubara kita itu bagus banget ya. Salah satu yang menopang juga untuk pendapatan negara kita. Bahkan pendapatan negara kita juga surplus gitu kalau kita lihat di tahun 2022. Walaupun masih ada masih ada selisih gitu ya dari antara pengeluaran belanja negara dengan dengan pendapatannya, tapi harus diapresiasi dengan pendapatan negara di 2023 yang penyumbangnya juga dari sektor coal itu kan sangat membantu dalam hal ketika pemerintah melakukan memindahkan gitu ya. Jadi hasil pendapatan dari ekspor gitu ya itu dialihkan untuk program-program bantuan sosial dan lain-lain. Ini sebagai jaring pengaman sosial itu kan sangat-sangat berguna bagi ketahanan pertumbuhan ekonomi kita juga di tahun lalu gitu. Otomatis kita nggak bisa menyaksikan walaupun mungkin ada EBT energi baru terbarukan, terus juga ada electric vehicle yang sedang berkembang dan juga banyak digaung-gaungkan. Ini kan juga masih agak cukup bersaing gitu ya. Apalagi kalau kita berbicara soal cost energi, ya batu bara masih menjadi salah satu energi dengan cost yang murah gitu kan. Nah, otomatis kalau misalnya kalau terjadi recovery ekonomi membutuhkan energi, ya harus mencari energi yang cost-nya murah gitu ya untuk bisa mempercepat recovery itu. Nah, kalau ditarik lagi nih, kalau ada EBT gitu ya, atau enggak gimana dengan industri electric vehicle? Mungkin juga akan berkembang gitu ya, masih akan growth, tapi growth-nya juga step by step dan pelan gitu. Apalagi kalau Indonesia kan udah punya IBC, Indonesian Battery Corporation gitu ya. Otomatis ini satu komitmen juga dari pemerintah Indonesia untuk bisa melakukan transisi energi gitu dari energi fosil terus ke energi baru terbarukan. Tapi tidak serta-merta secepat itu karena kalau misalnya kita bicara soal electric vehicle bukan cuma menyediakan kendaraannya tapi menyediakan ekosistem di dalamnya. Kalau cuma beli mah saya bisa beli gitu atau siapapun bisa beli itu kalau beli.
Tapi kalau ada kendaraannya tapi tidak ada ekosistemnya, nggak ada misalnya SPKLU yang banyak gitu kan, terus juga ya pokoknya penunjang-penunjang dari electric vehicle itu yang nggak bisa juga dong gitu kan, ya otomatis makanya pemerintah itu sekarang berfokusnya juga menyediakan ya misalnya SPKLU, terus juga menyediakan komponen atau ya komponen-komponen yang ada di ekosistem dari kendaraan listrik itu, mulai dari baterai listrik, terus juga terus SPKLU dan sentra pengisian gitu ya, dan segala macamnya. Nah, itu dia. Jadi ketika misalnya energi fosil yang digembar-gemborkan mau ditinggalkan, tapi tidak secepat meninggalkan energi fosil. Tidak bisa serta-merta, ya udah stop batu bara, selesai. Nggak bisa. Karena ingat nggak, pernah waktu pemerintah Indonesia menyetop ekspor batu bara, kan geger tuh. Geger semua. Iya. Semua pemimpin dunia menelpon kan, jangan dong gitu ya, karena nggak bisa gitu serta-merta ditutup gitu atau di-ban gitu. Mungkin lebih kepada apa yang menjadi cita-cita pemerintah, melakukan hilirisasi dari semua industri di dalam negeri kita, termasuk salah satunya adalah industri batubara misalnya. Ada gasifikasi batubara dan lain-lainnya. Hilirisasi artinya menambah nilai dari hasil sebuah industri gitu, atau enggak misalnya dengan nikel yang tidak serta-merta jangan impor barang mentah deh, coba kita olah di dalam negeri. Tapi kembali lagi pertanyaannya, kalau diolah di dalam negeri otomatis membutuhkan modal yang besar, membutuhkan investor juga yang besar. Apakah ada tidak investor yang besar mau masuk ke dalam negeri kita? Ya ada. Cuma kalau kondisi makroekonomi globalnya sedang nggak baik, otomatis investor juga agak merem-rem investasinya. Oke. Wah, thank you banget ya jawabannya Mas Gibran. Wah, ini udah ada pertanyaan nih satu. Tadi aku lihat dia specifically nanya, oh ini mana nih, baik banget ya di atas. Tadi aku lihat tentang LSIP, Mas. Wah. Iya, begitu ya. Kalau misalnya lihat, aku juga kemarin kayaknya lihat LSIP itu kemarin jadi masuk alternatif saham yang bisa masuk ke LQ45 kalau nggak salah, karena pertumbuhan fundamental yang bagus sama prospeknya yang oke gitu ya, dan juga transaksi relatifnya yang liquid jadi pertimbangan gitu ya. Tapi aku belum baca lagi sih. Nah, ada nih teman kita tadi namanya siapa ya, sorry nih, John Troopers kelewat. Oh nih, Mas Muhammad Hilmi nanya tentang LSIP. Kira-kira nih kalau misalnya dari Mas Gibran ada nggak view-nya atau mungkin tanggapan tentang LSIP untuk di tahun 2023 ini? Oke, ini kita lihat ya, LSIP kan sekarang tuh harganya ya sawit 1040. Nah, industri sawit itu sebenarnya kalau kita bicara soal industrinya itu amat bergantung terhadap permintaan gitu ya, utamanya ya kalau permintaan. Ini jadi bisa dikatakan satu industri yang cyclical banget gitu ya. Jadi tidak serta-merta sepanjang tahun misalnya growth gitu, atau mungkin diperhatikan sama pelaku pasar gitu. Tapi ada cyclicalnya gitu kalau industri sawit. Ingat nggak kalau misalnya ketika ada hari di Bali gitu ya, di India kalau saya nggak salah gitu ya, itu kan permintaan CPO meningkat. Nah, kalau permintaan CPO-nya meningkat, otomatis berdampak terhadap kinerja emitennya. Nah, tapi kan tidak setiap hari terjadi hal itu. Berarti bisa dikatakan ya emiten sawit ini atau CPO itu adalah satu emiten yang cyclical banget gitu. Apalagi kalau memang terjadi ketidakpastian utamanya secara policy di global, kan kita tahu ya bahwa ada negara-negara misalnya mau nge-ban ekspor sawitnya Indonesia gitu. Itu kan juga menjadi sebuah tantangan juga ya kalau misalnya ada negara yang tidak menerima hasil ekspor sawitnya Indonesia. Padahal CPO menjadi salah satu komoditas utama juga yang menunjang dari nilai ekspor kita gitu kan, karena cukup besar juga sebenarnya. Apalagi sawit itu turunannya itu banyak banget. Tapi ini tidak serta-merta juga tercermin di kinerja saham perusahaan sawit, kan nggak yang wah naik terus gitu ya. Jadi kalau kita lihat misalnya LSIP aja ini kan dari sepanjang ya 1 tahun misalnya, kalau kita lihat secara one year itu kan mengalami penurunan dari terakhir misalnya di Maret 2022 itu di harga 1.500-an, sekarang itu di harga 1.040 gitu ya. Nah, otomatis saham-saham yang sektornya itu cyclical itu kalau saya sih yang ngambilnya di momentum yang memang sektornya lagi naik gitu, atau sektornya memang lagi manggung gitu. Jadi kalau ngambil momentum yang jangka pendek aja
gitu. Kalau menurut saya, kalau saya pribadi gitu, sukanya ngambil momentum jangka pendek aja kalau misalnya emiten ini cyclical gitu. Tidak sustain seperti misalnya contoh perbankan gitu. Perbankan kan ya udah beli sekarang itu apa lagi yang bekas, udah tunggu aja terus berkembang gitu. Karena kita melihat secara kinerja saham selama 5 tahun misalnya salah satu, ya misalnya satu emiten perbankan big caps lah, kita lihat kan kinerja 5 tahunnya itu masih cukup bertumbuh terus. Sementara kalau sektor CPO itu cyclical banget gitu, Mas. Ya, setuju sih aku ya sama Mas Gibran juga. Memang kalau misalnya dari aku sendiri secara personal untuk sektor cyclical atau saham-saham yang bergerak di dalam sektor cyclical itu lebih ke arah momentum gitu Mas ya, kalau misalnya kita masuk ya. Jadi memang bukan investasi jangka panjang kalau aku ya gitu yang ngeliatnya ya. Soalnya kalau misalnya kita beli pas lagi naik, pas lagi mau naik gitu ya, terus kita akhirnya timeline terakhirnya pas kita jualnya juga pas dia lagi turun, akhirnya kan nggak dapet profit juga kali ya. Jadi memang untuk saham-saham cyclical buat teman-teman cuan trooper juga harus memperhatikan gitu ya momentum yang tepat untuk masuk. Ini menarik banget nih insight-nya dari Mas Gibran, thank you. Tadi juga ada yang nanya Mas tentang BES PT Batu Licin ya. Kalau aku lihat itu kayak kapal tongkang gitu sih ya. Mungkin karena kita ngomongin tentang tadi Mas Gibran mention tentang tahun kelinci air gitu kan, kepikirannya langsung laut kali gitu ya. Jadi mungkin hubungannya sama kapal gitu. Nah tapi sebelum Mas jawab mungkin ya, di sini teman-teman aku ingetin sekali lagi, kita ini ada TikTok setiap hari Selasa dan Jumat ya teman-teman ya. Jadi Selasa sama Jumat setiap malam di sini kita membahas tentang pergerakan market gitu ya, bahkan tentang ekonomi makro, bahkan sampai ke dalam laporan keuangan yang tergantung dari topiknya kita. Langsung berbicara dengan narasumber dan influencer pasar modal favorit kalian, begitu ya. Dan buat teman-teman juga mungkin yang ada ketinggalan nonton TikTok kita malam hari ini atau yang mungkin sebelumnya hari Selasa, teman-teman bisa lihat langsung di Instagramnya Sukor Sekuritas ya. Di situ di save buat teman-teman untuk bisa nonton secara langsung. Oke, jadi Mas Gibran, kira-kira kalau untuk PT Batu Licin Nusantara Maritim ini atau BES, atau mungkin secara generalnya juga kali ya, di dalam sektor kayak kapal gitu, untuk tahun 2023 di tahun kelinci air ini, kira-kira gimana Mas tanggapan? Nah ini kan sektornya berarti logistik ya, transportasi dan logistik shipping gitu ya. Kalau saya sih, jujur BES ini kan third liner ya kalau saya tuh nggak pernah perhatian BES ini gitu. Kalau mau dulu waktu misalnya harga freight naik, ongkos freight naik itu kan berdampak banget terhadap kinerja emiten-emiten shipping, Temas, SMDR dan lain-lainnya. Kalau saya sih lebih suka kalau misalnya masuk ke shipping ya udah Pak yang yang juara aja di sektornya gitu kayak misalnya Temas, SMDR gitu. Dan kalau kita lihat SMDR itu kan dengan pendapatan di 2022 itu cukup baik sebenarnya kan, dengan kenaikan harga freight yang tinggi juga, otomatis ongkos pengapalan naik yang berdampak terhadap kinerja perusahaan juga kita lihat. Wah, ini aku juga baru lihat sih sebenarnya dari tahun 2022 sampai 2003 ini udah turun berapa persen? Ya, ini juga masuk ke sektor yang cyclical banget sih Mas. Jadi sektornya itu ya kalau ada momentum yang menjadi sebuah katalis bagi sektor itu ini pasti juga akan terdampak. Contoh misalnya ketika harga ongkos freight di November, terus juga mulai dari Juli itu kan 2022 ada supply chain yang cukup terganggu ya, karena mungkin masih ada proses recovery, terus juga pandemi, masih ada post pandeminya segala macamnya, itu kan ongkos freight-nya itu masih cukup, masih dengan adanya juga ban gitu ya, kalau saya nggak salah itu dulu isunya ban kapal gitu ya, jadi dari China gitu ya, otomatis juga ongkos freight-nya, ongkos pengapalannya itu mengalami peningkatan gitu. Nah, kalau ongkos pengapalannya mengalami peningkatan, itu akan berdampak terhadap emiten shipping gitu. Tapi ketika momentumnya habis gitu atau selesai, ya pasti juga sahamnya ya orang akan meninggalkan saham itu. Jadi ya mungkin kalau mau perhatikan saham-saham sektoral yang cyclical banget gitu ya, kayak misalnya CPO, shipping dan lainnya, harus melihat momentum. Ada tidak sih momentum yang akan menunjang sebagai katalis dari pergerakan di sektor tersebut?
Oke, itu buat tadi temen Cuan Troopers ya dengan nama ajudan dengan pertanyaan best-nya ya udah dijawab sama Mas Gibran. Oke, di sini juga ada yang nanya Mas, ditanya oleh Mbak Dewi Oktaviani. Tolong tanya untuk kalau pegas itu gimana? Nah itu gimana tuh Mas untuk pegas di tahun 2023 ini prospeknya gimana nih secara sektoral atau mungkin emitennya langsung juga boleh di-share. Ini kan tunggu bentar ya, kita lihat dulu. Ya. Bentar. Pegas. Jadi memang kalau misalnya kita lihat dari tadi pembicaraan kita itu juga memang banyak sekali kita mention kata ini ya berarti ekosistem dan momentum ya. Benar. Teman-teman mungkin itu salah satu jadi highlight juga dari TikTok kita malam hari ini ya, teman-teman semua yang membahas tentang sektor apa yang menarik. Jadi untuk kita tahu sektor mana yang menarik penting buat kita untuk melihat momentum dari sektor itu juga. Lebih begitu ya teman-teman. Kalau kita lihat boleh masuk. Secara perusahaan sebenarnya kan gas negara itu kalau saat ini dengan model bisnisnya kalau kita lihat ya saat ini itu kan berusaha untuk menyuplai gas-gas rumah tangga ya kalau kita lihat ya. Ini kan juga satu kebutuhan energi di mana juga ya semua orang butuh energi gitu ya, utamanya untuk memasak dan lain-lain. Nah, ketika ini masih cukup terjaga, otomatis akan berdampak juga ya terbaik gitu terhadap kinerja perusahaan secara fundamental. Tapi mungkin kalau bicara soal harga sahamnya kan ini udah turun sejak bulan Desember ya. Sejak bulan Desember itu Pegas itu mengalami penurunan, bahkan sempat menyentuh harga 1.500-an. Tapi level-level 1.300 itu menjadi, kalau kita lihat secara historical kan, itu Pegas kan selalu berada di area-area 1.300 1.500 menjadi area-area supportnya. Jadi mungkin kalau mau mempertimbangkan beli Pegas ya harus melihat area-area supportnya lagi gitu ya. Apakah ini sudah dekat dengan area supportnya atau tidak. Sama ketika misalnya Pegas pernah menyentuh 1.900-an gitu ya di bulan November tahun lalu, tapi nggak berhasil breakout misalnya, itu turun ke harga 1.700 terus naik hingga akhirnya kembali lagi ke 1.500-an. Jadi area 1.500 itu jadi support Pegas sebenarnya kalau kita lihat. Nah, ya tergantung lagi di disclaimer on lagi apakah teman-teman suka saham Pegas atau enggak gitu, atau memang mau beli saham Pegas atau enggak. Jadi kalau kita lihat ya, tiap orang itu kan punya tipikal ketika membeli saham ya Mas. Ada yang suka di sektor ini gitu ya, ada yang nggak suka di sektor ini gitu. Tapi ketika memang ada momentum, walaupun memang nggak suka gitu, tapi tetap pasti masuk kalau memang ada momentum ya. Jadi memanfaatkan momentum aja. Untuk saat ini Pegas mungkin ya itu aja. Ini kan sekarang di 1.600. Kalau mau cicil buy ya lihat aja di area-area support 1.500-an sebenarnya. Oke. Thank you banget ya. Udah dijawab ya teman-teman ya. Punya di 1.700-an Bang katanya. Waduh. Oke. Lumayan tinggi juga. Berarti belinya 1.700 itu kapan? Berarti di Januari ya. Desember Januarian lah. Ya, Desember Januari. Awal Januari. Ya. Wah, ini jadi banyak pertanyaannya. Aku baca ini cuma chat ini ternyata ada dari questionnya juga ya. Oke. Mungkin ini ada pertanyaannya yang dua sama dan sebenarnya tadi udah dibahas sedikit sama Mas Gibran, tapi mungkin untuk demi Cuan Troopers kali ya, dan kita juga memang udah mau selesai nih. Pertanyaannya tentang sektor call gitu. Mas Gibran. View-nya sektor call di tahun sekarang gimana Pak gitu kan. Dan sama juga ada pertanyaan yang sama juga nanya dari Andrew Kusuma, sektor call apa masih downtrend atau udah tanda-tanda reversal Pak atau tunggu lower lagi? Mungkin Mas Gibran bisa share nih buat teman-teman Cuan Troopers. Oke. Ini kayaknya Cuan Troopers banyak banget yang suka call ya. Karena kan katanya kan harta yang paling berharga adalah batu bara. Jadi kita lihat aja nih. Nah, kita lihat dulu secara sektoral mana sih pertambangan. Saya lihat dulu ya. Mana sih energi. Oke, masih energi. Nah, contoh misalnya call and Adaro kan sempat kemarin tuh longsor ya, beberapa hari itu longsor sampai ke harga 3.000-an ya kalau nggak salah ya. Kalau kita lihat Adaro itu sempat longsor tapi udah rebound lagi sekarang 3.200. Nah, kalau kita bicara secara sektoralnya tadi kan kita udah cerita bahwa di
sepanjang kuartal pertama 2023 ini, kalau masih terjadi peningkatan permintaan energi, utamanya energi yang murah gitu ya masih cukup baik sebenarnya untuk sektor batubara. Tapi pilihnya benar-benar emiten batubara kan ada yang first liner, second dan juga liner gitu ya. Utamanya mungkin ya kalau bicara soal energi gitu. Jadi misalnya kalau yang suka mainnya ke first liner dari emit sektor pertambangan, utamanya batubara ya pilihnya yang perusahaan-perusahaan yang udah ketahuan, misalnya ada Aro gitu ya, terus juga ada beberapa perusahaan yang melakukan pengapalan batu bara juga ya cukup besar. Misalnya Adoro kan juga ada anak usahanya walaupun tidak bergerak secara langsung ke batu bara gitu ya, lebih kepada mineral gitu ya. Terus ada juga emiten pertambangan yang di first quartal 2023 ini yang masih menarik, salah satunya juga emas. Mungkin kalau melihat ya BRMS salah satunya juga kan punya emas ya, punya tambang emas gitu. Tapi ya udah pilih lagi gitu. Kalau di first quartal 2023 kalau menurut saya masih cukup menarik sebenarnya secara sektor ya, secara sektor utama batubara. Tapi kalau melihat dengan kenaikan misalnya salah satunya juga adalah Bayan Resources gitu yang gila-gilaan naiknya setelah stock split gitu. Ini kan juga menandakan bahwa ya masih cukup menarik sebenarnya di mata para pelaku pasar untuk emiten pertambangan batubara. Udah 21.000 aja ternyata Bayan Resources. Ya gila udah di atas 20.000 aja. Wah, mantep gitu Mas. Jadi kalau permintaan energi secara global masih baik, masih tinggi, dan utamanya pasti orang menyasar energi yang lebih murah gitu ya ketika proses recovery ekonomi ya batubara adalah jawabannya gitu. Oke, wah ini jawaban yang sungguh menyenangkan buat orang-orang yang bertanya tentang sektor batubara nih. Kan ada lagi kan, ada juga tuh perusahaan misalnya emiten batubara misalnya bukan batubara ya, tapi penunjang pertambangan batubara ada kan? Ya, ada tuh, ada lah. Ini nggak usah dikasih tahu nanti para buruh itu jadi disclaimer ada. Ini tuh kalau saya nggak salah tahun lalu juga masuk ke dalam salah satu saham yang dilirik oleh atau ya dipantau oleh Sukor Sekuritas gitu. Ini saya juga cuan kok dari sini tahun lalu gitu. Ini menarik sebenarnya ini ya. Tahun lalu gitu ya saya lihat nih juga. Gitu. Karena dia ini adalah emiten yang menunjang pertambangan, utamanya batu bara gitu. Kalau saya nggak salah. Oke. Nggak boleh disebut ya? Nggak usah lah. Coba dicari ya, cuan super. Coba apa ya? Tahun lalu tuh Sukor Sekuritas soalnya suka nyebut-nyebut gitu. Jadi ini menjadi, tahun lalu bagus. Cuman pernah ke harga 464, 600 juga pernah kok di bulan Mei tahun lalu tuh sempat ke 650-an bahkan. Gitu. Ayo coba dicoba. Kalau nggak dicari salah duit. Bener lagi. Kan ini tahun lalu juga kan pernah masuk. Oke. Wah, ini udah 9.30 nih, Mas Gibran. Jadi sebenarnya ada satu pertanyaan lagi sih. Ini langsung pertanyaan yang ditunggu banyak orang kali ya. Mungkin Mas Gibran bisa dengan singkat aja kali menjawab. Kira-kira proyeksi untuk tahun 2023 ini IHSG seperti apa, Mas? Kalau dari Mas Gibran sendiri? Karena ini baru jalan 1 bulan gitu ya, jadi kayak agak mau lihat view 1 tahun itu susah karena kan kita lihat sentimen itu masih abu-abu ya di tahun 2023 ini. Tapi mungkin sentimen utamanya adalah soal ketidakpastian dan juga soal itu awan gelap yang banyak orang udah bilang dari tahun lalu terjadi 2023 ini. Tapi kita juga bisa berkaca sama kondisi makroekonomi Indonesia gitu ya, utamanya mungkin dari sisi fiskal dan juga moneter. Kalau dari sisi fiskalnya kita lihat pemerintah itu kan benar-benar melihat APBN itu sebagai satu bisa dikatakan itu tema APBN 2023 itu kan adalah optimis dan antisipatif. Jadi tetap ada optimisme di dalamnya, tapi tetap antisipatif. Antisipatifnya dari sisi ketika terjadi kondisi global yang tidak baik gitu, utamanya mungkin dengan kenaikan suku bunga acuan, terus juga kenaikan inflasi di negara-negara maju itu kan juga akan berdampak secara tidak langsung terhadap negara-negara emerging market dan akan berdampak juga terhadap pasar saham gitu. Utama mungkin kalau pasar saham Amerika bergejolak, otomatis biasanya juga akan berdampak terhadap pasar saham domestik kita. Tapi kalau dalam view dan keyakinan saya sih sebenarnya secara fundamental ekonomi Indonesia itu kecil kemungkinannya akan terdampak gitu ya dengan kondisi di luar gitu, karena ibaratnya kayak hubungan cinta gitu ya, jadi kita itu dikit hubungannya keluar gitu, jadi kan lebih banyak di dalam negeri, utamanya mungkin konsumsi domestik mempertahankan itu ya. Terus juga
Bisa dilihat dari sisi moneternya, Bank Indonesia kan udah mulai kayak memberi sinyal untuk ngerem-ngerem kenaikan suku bunga acuannya, karena kan angka inflasi juga masih cukup bisa terjaga oleh pemerintah, walaupun sempat di atas 4% gitu ya, tapi pemerintah pasti, jadi pertanyaan itu tidak ada satupun pemerintah di negara di dunia ini yang mau terjadi krisis kan, karena kan itu sangat-sangat memperburuk kondisi ekonomi dalam negeri mereka masing-masing. Yang kedua yang harus kita ingat adalah masa Presiden Pak Jokowi itu kan udah mau selesai ya. Ini kalau bicara soal dari sisi politiknya. Jadi kalau udah mau selesai gitu, otomatis harus ada legacy yang ditaruh gitu ya. Nah, pasti otomatis pemerintah itu akan berupaya sekeras mungkin supaya tidak terjadi turbulensi di dalam ekonomi kita. Karena kalau misalnya terjadi turbulensi menjelang masa akhir jabatan, itu bakal menjadi satu catatan hitam gitu ya, bahwa wah pernah pada masa misalnya pemerintahan Pak Jokowi pernah terjadi turbulensi ekonomi yang sangat besar, pertumbuhan ekonominya mengalami penurunan, otomatis pemerintah itu akan betul-betul sangat-sangat antisipatif melihat kondisi makroekonomi secara global dan akan betul-betul menjaga juga kondisi makroekonomi Indonesia, utama mungkin pertumbuhan ekonomi kita gitu ya, itu kan benar-benar sangat dijaga oleh pemerintah. Jangan sampai menjadi sebuah presiden buruk menjelang akhir masa jabatan. Gitu. Oke, thank you banget ya. Aduh, ini jawabannya aku suka banget tadi, kata-kata dari optimisme, antisipatif juga ya. Maksudnya optimisme dengan tahun 2023 ini, tapi tetap kita itu harus bisa mengantisipasi untuk hal-hal yang kita yang tidak pasti lah ya, kurang lebih begitu. Udah waktunya nih teman-teman Cuan Troopers. Memang masih ada beberapa pertanyaan lagi, tapi sayang banget kita nggak bisa jawab. Tapi kabar baiknya adalah TikToks ini 2 kali seminggu ya teman-teman. Jadi pertanyaan-pertanyaan kalian tetap akan terjawab minggu depan. Dan jawab dengan expert-expertnya dan investor-investor pasar modal yang ada di Indonesia. Sekali lagi dari aku, Jo, Mas Gibran, thank you banget ya waktunya Mas ya malam hari ini ya. Thank you. Seru banget deh ngobrolnya. Semoga kita ketemu lagi ya Mas ya, di lain waktu ya. Ya, thank you Mas. See you. Mari, selamat malam.